Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamun ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa mengerjakan segala kewajiban dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan syarat Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa mengetahui syarat Islam yang mulia, yang dengannya insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembahasan kitab Syarah Umdatul Ahkam yang sudah terputus berapa lama ya, lumayan juga setahun atau 2 tahun ya, semenjak pandemi. Masya Allah, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan lagi kita untuk mengkaji kitab Syarah Umdatul Ahkam ini. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan kitab, mungkin perlu ana memberikan pendahuluan sebelum kita pelajari fikih, di mana kita dapati perbedaan atau khilaf di antara para ulama atau juga para asatidah, ya, bahkan terjadi perselisihan yang sampai mengantarkan kepada saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, atau saling bahkan menyesatkan. Ya, maka perlu bagi kita, bagi orang yang mungkin awam merasa bingung, ini mana di antara kelompok ini yang benar, atau mana di antara pendapat-pendapat ini yang benar? Bagaimanakah seharusnya saya bersikap? Nah, ini kita harus tahu bagaimana kita harus bersikap dengan benar menghadapi perselisihan atau perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Maka sikap yang benar adalah hendaklah kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan kita menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai patokan kita, ya, sebagai pegangan kita yang kita ikuti, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat ketiga. Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan pada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah mengikuti selainnya menjadi wali, dan amat sedikit di antara kalian yang berfikir. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan kita jadikan patokan, pegangan, ya, di dalam mencari kebenaran, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam menjalankan syariat Islam ini. Patokan kita Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apabila ada ibadah atau guru kita merintahkan kita dengan suatu ibadah, maka yang harus kita tanya, adakah dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW? Ini yang harus selalu kita ingat, ya. Dan kita menimbang ucapan seorang dengan dalil, adakah dalilnya? Terlebih lagi ketika terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat, mana di antara pendapat ini yang didasari dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Mana yang lebih kuat? Dan itu yang kita pegang. Bukan hanya semata-mata kita mengikuti pendapat guru kita,
atau pendapat ustaz kita atau pendapat seorang alim dengan tanpa tahu dalilnya. Ya, kita harus tahu pendapat guru kita ini dalilnya apa. Kita harus tahu. Walaupun tidak hafal. Karena yang dijadikan pegangan itu adalah dalil, bukan ucapan guru kita. Karena kalau kita hanya mengikuti guru kita saja, terutama dalam masalah agama, yang mana agama ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah merintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi selain dari Allah Subhanahu wa taala, selain dari Rasulullah SAW, kita nggak bisa ngarang-ngarang agama. Kalau bicara agama harus ada dalil. Kalau bicara dunia terserah. Tapi kalau bicara agama harus ada dalilnya. Ya, ditanya, ini dalilnya apa? Adakah perintahnya dari Nabi SAW atau perintah di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW? Ya, kita tidak hanya mengikuti ucapan guru kita saja. Karena kalau kita hanya mengikuti ucapan guru kita saja, maka ini namanya taklid. Dan taklid Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Kita mengikuti seorang dengan tanpa dalil. Ya, sebagaimana yang Allah Taala tegaskan ya, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36, di mana Allah Taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Syaukani mengatakan dalam Irsyadul Fuhul, at-taqlid ittiba'u man laysa bihujjah bighairi hujjah. Taklid itu mengikuti seorang dengan tanpa dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita cuma mengikuti ini pendapatnya Ustaz Fulan, ana mau ikut Ustaz Fulan aja. Ya, kemudian tanya dalilnya apa? Enggak tahu. Nah, ini namanya taklid. Tapi kita harus tahu dalilnya. Oh, ini ada dalilnya. Ya, Ustaz Fulan menyebutkan, cuman ana enggak hafal. Cuman Ustaz Fulan menyebutkan dalilnya. Ya, bagus lagi kalau kita ngecek ayat berapa misalnya, atau memang kita tahu dalilnya, atau hadisnya dibilang hadis yang sahih. Ini kita memang harus tahu seperti itu. Dasarnya ada dasar. Bukan hanya sekedar kita mengikuti ucapan Ustaz Fulan, ya, karena ini namanya taklid kalau seperti itu. Dan ini juga dilarang oleh para ulama kita. Para ulama kita menasihati kita untuk ittiba', mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan tidak taklid kepada mereka. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah dengan tegas mengatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Abidin dalam Hasyiah 'ala al-Bahri Ra'id, Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seorang mengambil pendapat kami tanpa tahu dari mana kami mengambilnya. Dan dalam riwayat yang lain, haramun 'ala man lam ya'rif dalili ayufti bi kalami. Haram bagi siapa saja yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan ucapanku. Ini tegas para ulama menasihati kita untuk mengikuti dalil, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan berpegang teguh dengannya. Dan itulah yang kita jadikan pegangan, bukan hanya semata-mata ucapan mereka. Dan Al-Imam Ahmad juga mengatakan, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, Imam Ahmad mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Auza'i wa la Thawri wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kalian taklid kepadaku. Artinya hanya mengikuti ucapan Imam Ahmad saja. Ini kata Imam Ahmad begini. Dalilnya apa? Enggak tahu. Ini taklid. Ini dilarang oleh para ulama kita. Mereka merintahkan kita untuk mengetahui dalilnya, apa yang mereka sampaikan, dan itu mereka jelaskan dalam kitab-kitab mereka. Ya, Imam Ahmad mengatakan jangan kalian taklid kepada, jangan juga kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Auza'i dan Imam Thawri. Mereka para imam di zamannya. Bukan, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Itu peganglah dalil mereka. Itu yang kalian jadikan pegangan. Bukan ucapan saya, bukan fatwa kami, tapi dalilnya yang harus kalian pegang, yang harus kalian ketahui. Ini nasihat para ulama semuanya seperti itu. Ya. Padahal Imam Ahmad
Masya Allah, diriwayatkan oleh Imam Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, kata Imam Zahabi, kana Ahmad bin Hanbal yahfaz alfi haditsin kama yahfaz surat Al-Ikhlas. Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis seperti menghafal surat Al-Ikhlas. Jadi dihafal dengan mungkin, dengan lancar, ya, tanpa tersendat-sendat. 1 juta hadis sangat banyak sekali beserta dengan sanadnya. Musnad Ahmad mungkin 1 meter lebih. Dihafal dengan sanadnya seperti menghafal surat Al-Ikhlas. Mungkin orang sekarang nggak ada yang sehebat Imam Ahmad. Tapi bersama dengan itu Imam Ahmad merintahkan kita mengikuti dalil dan melarang kita taklid kepada beliau. Artinya cuma bersandar kepada ucapan Imam Ahmad saja. Ya begitu juga sekarang. Ya walaupun mungkin ada seorang ustaz lulusan Timur Tengah S3 atau kiai punya pondok pesantren, santrinya ribuan. Ya, kadang sebagian kita, wah ini udah pasti bener lah, udah ikut ustaz ini aja lah, lulusan Timur Tengah S3. Kalau salah nanti urusan dia lah. Nah, ini taklid, tidak bisa seperti ini. Antum harus lihat juga dalilnya apa. Apa yang diperintahkan mereka, pendapat mereka, fatwa mereka, apa dalilnya. Imam Ahmad saja yang begitu hebatnya keilmuannya tetap merintahkan kita untuk tidak taklid, tidak hanya mengikuti ucapan Imam Ahmad saja. Ya, jadi walaupun mungkin kita melihat ada seorang alim atau guru kita, ya lulusan Timur Tengah, tetap kita tanya dalilnya. Ketika kita bertanya, Ustaz apa hukum ini dan apa dalilnya? Ya, harus tanya dalilnya. Kenapa? Karena ucapan guru kita ini bukan dalil, bukan hujjah di hadapan Allah nanti. Yang hujjah menjadi hujjah di hadapan Allah adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kenapa kau melakukan ini? Karena saya mengikuti Ustaz Fulan, guru saya. Gak diterima. Ya, tapi kenapa kau melakukan ini? Karena saya mengikuti Rasulullah SAW, karena saya mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baru diterima alasan kita, hujjah kita. Dan ini yang dinasihati oleh para ulama kita, agar kita senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan tidak taklid, tidak hanya mengikuti pendapat seorang. Ya, begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam Tarikh Dimashq, Ibn Asakir meriwayatkan dalam Tarikh Dimashq, Al-Imam Syafi'i mengatakan, kullu ma qultu fa kana 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih, fa haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula fala tuqalliduni. Setiap apa yang aku ucapkan dan ada hadis Nabi SAW yang menisihi ucapanku, maka hadis Nabi SAW itu lebih utama untuk kalian pegang. Jangan kalian taklid kepadaku. Nah, lagi-lagi para ulama kita memerintahkan kita untuk ittiba, mengikuti dalil, dan tidak taklid, cuma mengikuti pendapat mereka. Tapi harus tahu dalilnya, dan kalau memang ada pendapat mereka yang bertentangan dengan dalil, maka peganglah dalil dan jangan ikuti mereka atau tinggalkan pendapat mereka. Bahkan Al-Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan, diriwayatkan oleh Al-Imam Nawawi dalam Majmu' Syarh Muhadzab, Imam Syafi'i mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli wa khudhu bi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian dapat dalam kitabku apa yang mengisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku dan peganglah sunnah Rasulullah SAW. Faqulu bi hadithi Rasulullah SAW wa da'u ma qultu. Ya, bicaralah dengan hadis Nabi SAW dan tinggalkan pendapatku. Ini ucapan para imam, nasihat para imam kepada kita, agar kita senantiasa mengikuti dalil. Dan apabila kita dapati dalam kitab mereka, dalam ucapan mereka, pendapat mereka yang mengisi dalil, atau mereka belum sampai dalil kepada mereka, dan pendapat yang lain itu disertai dengan dalil, maka hendaklah kita mengikuti pendapat yang didasari dengan dalil. Nah, dan ini terjadinya khilaf di antara para ulama, jadi dikarenakan terkadang imam yang satu belum mendapatkan hadis mendapatkan oleh imam yang lain. Sebagaimana dalam permasalahan fiqih, ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam masalah membasuh kepala ketika berwudu, beliau beristidlal dengan wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian dari kepala kalian
Ba di sini litab'id, untuk sebagian. Ya, dan beliau mengatakan dalam kitab Al-Um, makna al-ayah annahu man massa syai'an min ra'sihi ajza'ah. Makna ayat adalah bahwasanya barang siapa yang mengusap sebagian dari kepalanya, maka itu sudah syah. Tapi Al-Imam Ahmad dan Imam Malik meriwayatkan, dan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW ketika berwudu, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengusap kepala, bada bi muqaddami ra'si thumma dhahaba bihi ila qafa thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada min. Rasulullah mengusap dari depan kemudian ke belakang, kemudian mengembalikannya lagi ke depan. Nah, ini ada hadis dari Nabi SAW dan hadisnya sahih. Ya, kalau kita benar-benar mengikuti mazhabnya Syafi'i, seharusnya dalam masalah mengusap kepala kita ikut mazhabnya Imam Ahmad. Karena apa? Imam Syafi'i juga mengatakan, diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu' Syarh Muhadzab, "Idza shahhal hadits fa madhhabi." Kalau ada hadis yang sahih, itu adalah madhabku. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan pada Imam Ahmad, "Anta a'lam minni birijal wal hadits. Idza 'arafta sihhat al hadits fa'limuni." Engkau lebih mengetahui tentang rijal dan hadis. Apabila ada hadis yang sahih, maka beritahukan kepada. Ya, terjadinya khilaf di antara ulama. Terkadang di antaranya apa? Karena ulama yang satu belum mendapatkan hadis yang didapatkan oleh ulama yang lain. Seperti dalam masalah ini. Dan kalau kita mau benar-benar mengikuti mazhabnya Syafi'i, maka seharusnya dalam masalah membasuh kepala, kita memulai dari depan, kemudian ke belakang, kemudian balikan ke depan lagi. Tidak hanya cuma sebagian. Karena perintahnya Imam Syafi'i seperti itu. Kaidah mazhabnya Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, ya, apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan hadis, maka ikutilah hadis. Dan Imam Syafi'i mengatakan, apabila ada hadis yang sahih, itulah mazhabku. Maka mazhabnya para ulama semuanya itu adalah mazhab Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi kita menyeru kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW bukan berarti kita melangkahi mereka. Ini seperti yang mungkin sebagian orang berpikir, bahwasanya orang-orang yang mengajak kepada kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini melangkahi para ulama, ya, mau langsung ke Al-Quran Sunnah. Enggak. Kita justru membaca kitab-kitab mereka. Kitab Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kitab Imam Malik dalam Al-Muwatta' Malik, atau dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, kita baca. Tapi kita timbang mana yang lebih kuat di antara mereka dalilnya. Dan ini yang diperintahkan oleh mereka. Bahkan Imam Ahmad dengan tegas mengatakan kepada anaknya Abdullah bin Ahmad, "Ihdar an tatakallama fi mas'alatin laisa laka imam." Hati-hati kamu bicara masalah agama tapi tidak ada imam yang bicara padanya. Artinya harus ada imam sebelumnya yang berfatwa dalam masalah ini. Jangan kita membuat fatwa-fatwa yang baru yang menyisihi para imam kita sebelumnya. Artinya kita membaca juga kitab-kitab mereka, kitab-kitab para ulama kita tidak melangkahi mereka. Karena mereka lebih paham tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan mereka menyampaikan, ya, di dalam kitab-kitab mereka, dalam Al-Um, dalam Muwatta' Malik, semua disampaikan dalil-dalilnya, hadis-hadisnya. Dan itu yang kita pegang, ya. Jadi ini yang pertama harus kita ingat. Hendaklah kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan kita tidak taklid, tidak hanya mengikuti seorang, ya, dengan tanpa dalil, tanpa mengetahui dalilnya. Ya, harus kita tahu apa dalilnya. Ketika bertanya sama guru kita, "Ya Ustaz, apa hukum ini dan apa dalilnya?" Atau ketika kita diperintahkan untuk melakukan suatu ibadah, lakukanlah ini dan itu, ya, maka kita tanya dalilnya apa. Atau ada pendapat guru-guru kita terjadi khilaf di antara mereka, maka lihat mana dalilnya yang lebih kuat. Dan yang kita pegang, yang dalil yang memiliki dalil lebih kuat. Walaupun mungkin terjadi khilaf di antara seorang yang satu ini lebih alim mungkin dari segi ilmuwan, lulusan Timur Tengah atau S3, yang satu lagi mungkin hanya belajar di Indonesia, tidak keluar ke Timur Tengah. Tapi ketika kita lihat dua pendapat ini,
yang belajar di Indonesia justru memiliki dalil yang lebih kuat daripada yang lulusan Timur Tengah, atau daripada yang satu lagi lulusan Timur Tengah dan memiliki pondok pesantren, pesantrennya ribuan. Tapi ketika terjadi perbedaan pendapat, justru yang tidak memiliki pondok atau yang cuma lulusan tanah air, tidak pergi ke Timur Tengah, justru dalilnya lebih kuat. Maka yang kita ikuti yang mana? Yang dalil, yang memiliki dalil. Walaupun dia mungkin dari segi ilmuwan ini kurang lebih berilmu daripada yang lulusan Timur Tengah. Karena kita ikuti dalil, bukan individu. Walaupun lulusan Timur Tengah atau walaupun dia punya pondok pesantren, santrinya ribuan, tapi kalau tidak memiliki dalil, tidak kita ikuti. Yang kita ikuti yang ada dasarnya, yang memiliki dalil, menyampaikan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, ini yang harus selalu kita ingat dalam memahami agama ini. Maka ini yang Allah perintahkan kepada kita, dan ini juga yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis riwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau dan juga Imam Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihi kitabullah wa sunnati nabiy." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat apabila kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Ini perintah Rasulullah SAW dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga nasihat dari para ulama kita untuk senantiasa mengikuti dalil, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan tidak taklid, tidak hanya mengikuti ucapan pendapat seorang dengan tanpa tahu dalilnya. Ya, harus kita timbang mana di antara pendapat-pendapat ini yang berdasarkan dalil, yang ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan tidak bisa kita bersandar, udahlah sama Ustaz Fulan, Ustaz Timur Tengah, punya pondok pesantren, santrinya ribuan, jemaahnya banyak, masa salah. Nanti di akhirat kalau ada apa-apa urusan dia lah tanggung jawabnya. Gak bisa begitu. Kenapa? Karena mereka akan berlepas diri nanti di hari kiamat, gak bisa nolong kita. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan surat Al-Baqarah ayat 166, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." Ketika orang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Ya, dan berlepas diri dari mereka ketika melihat sebab-sebab terputus dan melihat azab. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarru minna. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, andaikan kami punya kesempatan, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Enggak bisa nolong kita nanti. Jadi enggak boleh kita hanya bersandar, udahlah ikut Ustaz Fulan aja lah, tenang. Apalagi sekarang yang ikut kelompok ini aman, insyaallah. Ya, nanti yang masuk surga duluan. Ya, kalau ikut kita bilang aja jamaahnya si Fulan. Ya nggak bisa seperti itu. Harus kita tanya dalilnya, ada nggak amalan ini dalil? Walaupun dia S3 Timur Tengah, punya pondok pesantren, tetap kita tanya dalilnya. Guru kita, walaupun guru kita tanya dalilnya, kita timbang. Ada nggak perintahnya ini dasarnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW? Karena mereka nggak bisa nolong kita di hari kiamat nanti, mereka berlepas diri. Bahkan para nabi ketika di padang mahsyar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, manusia datang minta syafaat pada Nabi Adam, anta abul bashar, atau pada Nabi Nuh, anta awwalur rusul, pada Nabi Ibrahim, anta khalilullah, ya, pada Nabi Isa, anta kalimatullah. Engkau wahai Adam, kamu adalah bapaknya manusia. Atau pada Nabi Nuh, kamu adalah Rasul pertama yang Allah utus. Atau pada Nabi Ibrahim, anta khalilullah, kekasih Allah. Dan kepada Nabi Isa, anta kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam. Tapi ketika manusia datang kepada para nabi minta pertolongan, minta syafaat, apa kata mereka? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Gak bisa nolong. Para nabi gak bisa nolong. Ya, yang bisa nolong apa? Rasulullah SAW ketika itu datang pada Rasulullah SAW, analah, saya lah yang memberikan syafaat di hari ini.
Ya, jadi nggak bisa kita hanya bersandar saja pada guru kita atau pada seorang alim, seorang kiai dengan tanpa tahu dalilnya. Ya harus kita tanya perintah-perintah mereka, ajaran-ajaran mereka, mana dalilnya, dasarnya apa? Ya, baik dalam akidah maupun ibadah harus ada dalilnya semuanya. Kalau masalah ibadah, ya karena apa kata Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada dasarnya, perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam masalah agama itu harus ada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Beda dengan masalah dunia. Mau pakai pesawat, mau pakai mobil, boleh. Ya. Karena sebagian tidak paham atau salah paham. Kalau semuanya harus ada dalil, ya kalau gitu pergi haji naik ontak saja. Nah, ini berarti tidak paham tentang permasalahan agama. Ya, syariat Islam kalau dalam masalah agama itu harus ada dalilnya. Baik di dalam berakidah, berkeyakinan, ya, rukun iman, rukun Islam, itu semua harus ada dasar dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ada masalah dunia, mau buat pesawat, mau buat mobil, buat HP, silakan. Ya nggak ada larangannya itu. Nggak perlu dalil, nggak perlu tanya dalilnya. Tapi untuk agama ini harus ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Karena agama milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini yang harus kita ingat. Bahwasanya apabila kita menjalankan agama ini, harus senantiasa yang kita ingat adalah kita harus senantiasa berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan kita tidak taklid, tidak hanya mengikuti seseorang individu, tapi harus tahu dalilnya. Karena apa? Mereka tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa nolong kita. Jadi nggak bisa kita bersandar sama seorang kiai, seorang alim, udahlah sama si fulan aja lah, tenang, udah pasti masuk surga. Gak bisa, harus ditanya. Jangan-jangan dia merintahkan kepada kesesatan, bisa aja. Ya, bahkan para imam merintahkan seperti itu. Bahkan Imam Malik, ya, Imam Malik mengatakan, diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan al-Ilmi al-Fadli, Imam Malik mengatakan, innama ana bashar, sungguhnya saya ini cuma manusia, ukhti wa usib, saya bisa benar bisa salah. Fanzur fi qawli fa kullu ma wafaqa al-kitab sunnah fakhudhu wa kullu man lam yuwafiq al-kitab sunnah fatruku. Ya, aku bisa benar bisa salah, aku cuma manusia. Maka lihatlah pada pendapatku apa yang mencocoki Al-Quran dan hadis dan sunnah, ambillah. Dan apa yang tidak mencocoki Al-Quran dan hadis, tinggalkanlah. Ini Masya Allah nasihatnya para ulama kita, yang untuk senantiasa berpegang teguh dengan dalil dan tidak taklid kepada siapapun, bahkan kepada para imam yang keilmuannya mungkin sekarang nggak ada tandingan. Ya, menghafal 1 juta hadis seperti menghafal surat Al-Ikhlas, nggak ada tandingannya sekarang. Mungkin nggak ada orang seperti mereka sekarang. Tapi bersama dengan itu mereka tidak menyuruh jemaahnya, pengikutnya untuk taklid kepada mereka. Ikuti madhab saya paling benar, nggak ada. Ya, ini hendaklah seorang alim seperti itu, merintahkan jemaahnya, pengikutnya untuk tidak taklid kepada alim tersebut, pada guru tersebut, tapi apa? Mengarahkan mereka untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan kalau kita sudah benar di dalam beragama, senantiasa kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita salah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kita. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebankan seorang kecuali sesuai dengan sanggupan hambanya. Dan bahkan bukan cuma diampuni kesalahan kita, bahkan kita akan mendapatkan satu pahala. Kalau kita sudah benar di dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita bersungguh-sungguh ikhlas mencari kebenaran, tidak taklid, maka kalau kita salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita satu pahala. Berdasarkan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Amr bin Al-As, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran,
wa idza hakama fajdada thumma akhtaha fala ajrun wahid. Apabila ada seorang hakim bersungguh-sungguh menentukan hukum dan dia benar, dia dapat 2 pahala. Apabila dia salah, dia dapat 1 pahala. Ya, sudah benar mengikuti Al-Quran hadis, kemudian salah, maka insyaallah akan dapat 1 pahala. Beda kalau kita taklid, mengikuti Ustaz fulan, mengikuti Kiai fulan, salah, ya kita akan disalahkan. Taklidnya saja sudah salah. Melanggar firman Allah Ta'ala, wa la taqfu ma laysa laka bi'ilm. Dalam surat Al-Isra 36 Allah Ta'ala mengatakan, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ayo kamu nih lakukan ini ibadah ini. Dalilnya apa? Enggak tahu. Ini berarti mengikuti seorang dengan tanpa dalil, mengikuti sesuatu yang kita enggak tahu ilmunya. Ya, tapi kalau kita mengikuti dalil, kita salah, maka akan dimaafkan dan bahkan akan dapat 1 pahala. Tapi kalau kita hanya taklid, ya, taklidnya saja sudah salah, dan mereka di hari kiamat nanti berlepas diri, enggak bisa nolong kita. Jadi tinggal pilih mana. Ya, maka ini yang Masya Allah menurut anak penting untuk kalian ketahui, agar jangan sampai nanti di akhirat celaka kita. Ngikuti orang rupanya enggak bisa nolong kita. Tapi kalau kita ngikuti dalil, ikhlas kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah saya kebenaran. Ya Allah, saya ingin berpegang teguh kembali kepada Al-Quran hadis Nabi SAW. Kita salah, maka insya Allah akan maafkan dan bahkan Allah akan berikan 1 pahala. Ya, ini yang harus kita ingat. Ya, di dalam beragama, terlebih lagi kita menghadapi perbedaan khilaf yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, maka yang harus kita ingat adalah senantiasa kita berpegang teguh dengan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, dan tidak taklid kepada siapapun. Tetap kita timbang ucapan mereka, perintah mereka di dalam agama, dalam beribadah, di dalam berkeyakinan, harus ada dalilnya semuanya. Kalau tidak, maka kita tidak lakukan perintah mereka dan tidak kita ikuti. Ya, yang kita ikuti yang didasari dengan dalil. Ada perintahnya dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan perintah dari Rasulullah SAW. Karena agama milik Allah, nggak bisa kita ngarang-ngarang. Ini kamu melakukan ibadah ini dan ini dan ini. Dalilnya mana? Ini pokoknya dari guru-guru kita, ulama-ulama kita dulu, dari orang-orang sepuh-sepuh kita melakukan ini. Dalilnya cuma itu. Padahal agama milik Allah. Harus ada dalilnya, dasarnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Gak bisa cuma ini kiai-kiai dulu, ustaz-ustaz kita dulu, ya, sepuh-sepuh kita dulu melakukan ini udah bertahun-tahun. Tapi ada nggak dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW? Nggak ada. Berarti bukan agama. Berarti tidak kita amalkan. Yang kita amalkan hanyalah yang memang ada perintah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Hadis Musnad Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis segini, sudah berapa yang kita amalkan? Atau Bukhari saja, Bukhari 7.000 hadis, yang mukarrar atau 5.000 hadis segini, berapa yang kita amalkan? Ini banyak. Ya. Ini hadis mungkin berarti 5.000 amalan. Adakah 1 atau 2 yang kita amalkan? Jadi masih banyak hadis-hadis yang sahih yang belum kita amalkan. Ya, maka enggak perlu lagi kita nambah-nambah amalan yang tidak ada perintahnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ya, jadi kita jadikan patokan adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang kita ingat, di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW harus dengan sesuai pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ya, bukan dengan pemahaman kita masing-masing. Karena pemahaman mereka lah yang sudah dibenarkan oleh Allah Ta'ala dan sudah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pemahaman mereka yang sudah mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah dan surga Allah seperti mereka, ikutilah mereka di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat At-Taubah 100, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik,
Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan bagi mereka disediakan surga. Ya, di sini Allah Taala menjelaskan tentang 3 golongan yang mendapatkan ridha Allah dan surga Allah. Yang pertama, sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ada 2, muhajirin yaitu para sahabat Nabi SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan ansar yang menolong kaum muhajirin yang berada di Madinah, penduduk Madinah yang menolong kaum muhajirin. Ya, dan orang-orang yang golongan ketiga, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan bagi mereka disediakan surga dan mengalir sungai-sungai di dalamnya. Jadi kalau kita mau mendapatkan keridhaan Allah dan surga Allah, cuma 3 golongan. Ya. Pertama, golongan muhajirin, dan kedua golongan ansar, dan mereka adalah para sahabat Nabi SAW dan sudah lewat masanya. Ya, sudah tidak ada lagi. Tinggal 1 golongan, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Enggak ada golongan keempat. Maka hendaklah kita memahami, mentafsirkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman mereka. Karena terjadinya khilaf, perbedaan atau perpecahan, bahkan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, itu dikarenakan masing-masing kita mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Ya, yang satu mentafsirkan ini menurut saya begini, yang lain ini menurut saya begini. Ini yang sehingga terjadi saling menyalahkan dan saling menyesatkan. Beda dengan para ulama. Para ulama sebenarnya mereka mazhabnya satu, cuma terjadi khilaf di antara mereka karena apa? Karena belum mendapatkan hadis. Tapi ketika mereka tahu ada hadis yang sahih, mereka akan kembali kepada hadis itu. Atau bahkan mereka merintahkan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi terjadinya khilaf yang lebih parah lagi karena apa? Karena masing-masing kita memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman kita masing-masing. Dan ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, ya, dan juga Ibn Abbas radhiyallahu taala menjelaskan di mana Rasulullah SAW prediksi tentang perpecahan umat ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati illa 73 firqatan kulluha fin-nar." Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali 1. Qalu man hum ya Rasulullah? Siapa yang 1 golongan yang selamat itu yang masuk surga ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya, karena Islam yang mereka, Islamnya Rasul dan para sahabat, inilah Islam yang asli, yang murni, yang sebenar-benarnya. Adapun Islam selain mereka, ini yang Islam yang banyak tambahannya. KW-KW-nya itu yang ke bawah. Yang orinya itu Islamnya Rasul dan para sahabatnya. Jadi kalau kita mau cari Islam yang murni, yang asli, ya Islamnya Rasul dan para sahabatnya. Islam Arab, ya, bukan Islam yang ke bawahnya, bukan Islam selain mereka. Islam selain mereka nggak ada jaminan, nggak ada jaminan akan bawa kepada keselamatan. Tapi Islamnya mereka sudah ada jaminan. Surat At-Taubah 100. Ya, keislaman, keimanan mereka direkomendasi oleh Allah dan bahkan mengantarkan mereka kepada keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW yang menjelaskan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, semuanya menyimpang, mengisi dari jalan Rasul dan para sahabatnya. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka kecuali 1 yang selamat, yang masuk surga, yaitu yang berjalan di atas yang Rasulullah dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Dan perpecahan ini juga dipertanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala kepada Ibn Abbas. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya, bahwasanya Umar bin Khattab bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Ya Ibn Abbas, kaifa takhtalifu hadhihi al-ummah wa kitabu wahid wa nabiy wahid wa qiblatu wahidah?" Wahai Ibn Abbas, bagaimana umat ini akan terpecah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sedangkan kitabnya 1, nabinya 1, dan kiblatnya 1.
Ini Umar bin Khattab juga bingung, kok bisa terpecah. Apa kata Ibn Abbas? Ya Amirul Mukminin, inna unzila 'alaina al-Qur'an fa qara'nahu wa 'alimnahu fi ma nazal. Wahai Amirul Mukminin, kita diturunkan Al-Qur'an, kita membacanya dan kita mengetahui untuk apa Quran itu diturunkan. Wa innahu sayakunu ba'dana aqwamun yaqra'una al-Qur'an wa la ya'rifuna fi ma nazal. Dan nanti akan datang sepeninggal kita kaum yang membaca Al-Quran dan tidak mengetahui untuk apa Quran itu diturunkan, dan mereka akan menggunakan akal pikiran mereka masing-masing. Apabila mereka menggunakan akal pikiran mereka masing-masing, mereka akan berpecah belah dan akan saling berperang bahkan. Ya, ini sebab kenapa terjadi perpecahan. Yang satu mengatakan ini ayat ini menurut saya begini, yang lain enggak menurut saya begini, yang lain oh enggak ini menurut saya begini. Ini menjadi berapa ribu pemikiran. Tapi kalau kita kembali kepada para sahabat, ini kata Ibn Abbas tafsirnya begini, ini kata Abu Hurairah tafsirnya begini. Ya, maka insya Allah akan satu kita. Ya, ini harus kita ingat. Kedua, hendaklah kita mentafsirkan Al-Quran hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ini habis isya gimana? Mau dilanjut atau biasanya lanjut ya? Oh iya, insya Allah habis isya kita lanjut. Nah, untuk sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.